Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang argumen deduktif dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yoga Fatana Rasis NPM 21010002. Yang kedua Fatin Hajida NPM 2101010010. Kemudian Farhan Yulian Sulistyo NPM 210039, Muhammad Rafa Al-Farebi NPM 210040, dan Rani Amalia NPM 210042. Logika kategoris adalah metode yang berfokus pada hubungan inklusi dan eksklusi antar kategori atau kelas, serta bagaimana metode ini digunakan untuk menganalisis argumen deduktif. Pendekatan yang digunakan oleh logika kategoris itu berfokus pada hubungan antar kategori atau kelas. Seperti contohnya adalah semua A adalah B atau sebagian A bukan B. Logika ini didasarkan pada analisis hubungan inklusi atau eksklusi. Selanjutnya adalah klaim kategorikal. Klaim kategorikal atau kategoris menyatakan sesuatu tentang kelas atau kategori. Klaim kategoris bentuk standar adalah klaim yang dihasilkan dari penempatan nama atau deskripsi kelas. Berikut adalah contohnya. Dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa frasa yang ada di bagian kosong adalah istilah subjek klaim dan frasa yang ada di bagian kosong kedua adalah istilah subjek klaim. Lalu bisa dilihat juga apabila menggunakan klaim kategorikal itu hanya bisa menggunakan kata benda dan frasa kata benda yang dapat berfungsi sebagai istilah saja, seperti kata sifat, kata lain selain kata benda tidak bisa digunakan. Contohnya adalah semua mobil pemadam berwarna merah. Itu tidak bisa digunakan karena merah adalah kata sifat. Cara menentukan bahwa itu kata benda atau bukan bisa ditukar tempat istilah-istilahnya. Seperti tadi contohnya semua mobil pemadam berwarna merah. Apabila ditukar semua mobil merah adalah pemadam, maka tidak bisa dianggap sebagai klaim kategorikal karena tidak semua mobil berwarna merah adalah mobil pemadam dan warna merah menunjukkan kata sifat. Lalu ada 4 huruf sebelum frasa tersebut, yaitu ada A, E, I, O. Itu adalah nama tradisional klaim kategoris. A itu adalah klaim universal afirmatif, E klaim universal negatif, I klaim partikular afirmatif, dan O adalah klaim partikular negatif. Selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn sendiri dikenalkan oleh ahli logika Inggris yaitu John Venn. Diagram ini secara tepat mewakili 4 jenis klaim kategoris bentuk standar. Bisa dilihat gambar pada di bawah itu terdapat ada 4 jenis diagram Venn yang digunakan dalam logika kategoris. Lalu untuk penjelasan dari setiap diagram Venn adalah sebagai berikut. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa A, E, I, dan O itu adalah nama tradisional dari setiap klaim kategoris. Yang A tadi adalah klaim universal afirmatif, maka berbentuknya adalah semua S adalah P. Contohnya adalah semua anjing adalah mamalia. Lalu untuk yang diagram Venn dengan huruf E itu adalah klaim universal negatif, yang berarti tidak ada S yang P. Contohnya tidak ada ular yang berkaki. Lalu untuk yang I adalah klaim partikular afirmatif, yang artinya sebagian S adalah P. Contohnya adalah sebagian burung dapat terbang.
karena memang ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta. Lalu yang terakhir adalah O, yaitu klaim partikular negatif berbentuk sebagian S bukan P. Contohnya adalah sebagian orang tidak suka kopi. Untuk slide selanjutnya yaitu terjemah ke bentuk standar. Gagasan utamanya adalah mengambil klaim biasa dan mengubahnya menjadi klaim kategoris bentuk standar yang sama persis. Kita akan mengatakan bahwa dua klaim adalah klaim yang sama persis jika dan hanya klaim tersebut benar dalam semua dan persis keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan apapun, salah satu klaim tidak mungkin benar dan klaim lainnya salah. Anda dapat menganggap klaim tersebut sebagai mengatakan hal yang sama atau kurang lebih. Yang pertama yaitu klaim semacam setiap X adalah Y menjadi bentuk standar semua X adalah Y. Contoh, semua mahasiswa tahun kedua memenuhi syarat sebagai kandidat. Jadi, semua kandidat yang memenuhi syarat adalah mahasiswa tahun kedua. Faktanya semua klaim seperti hanya X yang merupakan Y, seharusnya terjemahan menjadi semua Y adalah X. Dan untuk yang kedua yaitu kata hanya jika digunakan sendiri memperkenalkan istilah predikat suatu A klaim. Frasa satu-satunya memperkenalkan istilah subjek dari A, klaim A. Contoh, hanya mahasiswa semester 7 yang menghadiri seminar besok. Jadi, seminar besok satu-satunya yang menghadiri adalah mahasiswa semester 7. Untuk selanjutnya yaitu kuadrat oposisi. Pada tabel di samping bisa dilihat pada kuadrat oposisi menunjukkan hubungan logis antara klaim A, E, I, dan O yang bersesuaian. Klaim A dan E di bagian atas persegi dari satu sama lain adalah klaim yang bertentangan. Keduanya bisa salah tapi keduanya tidak bisa benar. Klaim I dan O di bagian bawah dari persegi adalah klaim subkontradiktif. Keduanya bisa benar tapi tidak bisa benar. Klaim O dan klaim E dan I yang berada pada sudut diagonal berlawanan dari masing-masing merupakan klaim yang saling bertentangan. Mereka tidak pernah memiliki nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya yaitu jika kita mempunyai nilai kebenaran dari satu klaim kategoris, kita seringkali dapat menyimpulkan nilai kebenaran dari tiga klaim terkait dengan menggunakan kuadrat oposisi. Misalnya, jika benar bahwa semua pernyataan serius oleh Paris Hilton adalah klise yang tidak ada harapan, maka kita dapat segera menyimpulkan bahwa klaim yang bertentangan, beberapa pernyataan serius dari Paris Hilton bukanlah klise yang tidak ada harapan, adalah salah. Klaim E yang sesuai. Tidak ada pernyataan serius oleh Paris Hilton yang merupakan klise yang tidak ada harapan. Juga salah karena merupakan klaim yang bertentangan dengan klaim A asli dan tidak dapat benar jika klaim A benar. Klaim I yang sesuai. Beberapa pernyataan serius dari Paris Hilton adalah klise yang tidak ada harapan. Pasti benar karena kita baru saja menentukan bahwa klaim yang bertentangan, klaim E adalah salah. Materi selanjutnya yaitu 3 operasi kategori. Ketiga operasi kategorikal dalam argumen deduktif yaitu konversi, obversi, dan kontraposisi. Ketiga operasi tersebut merupakan cara untuk memanipulasi atau mengubah pernyataan kategoris tanpa mengubah kebenaran logisnya. Yang pertama yaitu konversi, merupakan proses mengubah subjek dan predikat dari sebuah proposisi kategorikal tanpa mengubah kualitas atau afirmatif atau negatif proposisinya. Kemudian yang kedua, obversi, yaitu proses mengubah kualitas afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya dan menegasi predikat dari sebuah proposisi kategorikal. Kemudian yang ketiga, kontraposisi, yaitu mengubah pernyataan dengan menukar subjek dan predikatnya, kemudian menggantikan keduanya dengan komplemennya. Konversi ini hanya berlaku untuk beberapa jenis pernyataan saja. Yang pertama, pernyataan universal negatif, kemudian pernyataan partikular afirmatif. Contoh konversi yaitu beberapa hewan adalah kucing, kemudian dirubah menjadi beberapa kucing adalah hewan. Di sini, hewan merupakan subjeknya dan kucing merupakan predikatnya. Kemudian yang obversi ini berlaku untuk semua jenis pernyataan kategoris. Kemudian contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Kemudian dirubah menjadi tidak ada manusia yang bukan makhluk hidup.
Kemudian untuk yang kontraposisi hanya berlaku untuk universal afirmatif dan universal negatif. Contohnya kalimat semua bunga mawar adalah tanaman, kemudian dirubah menjadi semua yang bukan tanaman, bukan bunga mawar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silogisme kategorikal. Silogisme adalah argumen deduktif dengan dua premis. Silogisme kategoris atau dalam bentuk baku adalah silogisme yang setiap klaimnya adalah klaim kategoris bentuk baku dan di mana tiga istilah masing-masing muncul tepat dua kali dalam tepat dua klaim. Sebagai contoh, semua orang Amerika adalah konsumen. Beberapa konsumen bukan demokrat. Oleh karena itu, sebagian orang Amerika bukan demokrat. Seperti pada gambar di slide, istilah minor, istilah yang muncul sebagai istilah subjek kesimpulan silogisme. Istilah tengah adalah istilah yang muncul pada kedua premis tetapi tidak muncul sama sekali pada kesimpulan. Simbol yang paling sering digunakan untuk ketiga istilah ini adalah P untuk istilah mayor, S untuk istilah minor, dan M untuk istilah tengah. Dalam silogisme kategoris, masing-masing premis menyatakan hubungan antara istilah tengah dan salah satu istilah lainnya. Jika kedua premis tersebut berfungsi dengan benar, yakni jika hubungan yang tepat antara S dan P terbentuk melalui suku tengah, maka M, hubungan antara S dan P yang dinyatakan oleh kesimpulan harus mengikuti, yakni argumen tersebut valid. Selanjutnya ada metode diagram Venn untuk pengukuran validitas. Menggambarkan silogisme memerlukan tiga lingkaran yang saling tumpang tindih. Satu lingkaran mewakili setiap kelas yang dinamai dengan istilah dalam argumen. Agar sistematis dalam diagram, kita meletakkan istilah minor di sebelah kiri, istilah mayor di sebelah kanan, dan seterusnya. Kami akan gambarkan silogisme berikut ini langkah demi langkah. Sebagai contoh, tidak ada seorang republikan pun yang kolektivitas. Semua sosialis adalah kolektivitas. Oleh karena itu, tidak ada penganut sosialis yang beraliran republik. Dalam contoh ini, sosialis adalah istilah minor, republik adalah istilah mayor, dan kolektivitas adalah istilah tengah. Kemudian pada gambar di slide ini, ketika salah satu premis silogisme adalah premis I atau O, mungkin ada masalah tentang di mana menempatkan X yang diperlukan. Contoh berikut mungkin akan membantu bagi beberapa siswa untuk membuat dua diagram, satu untuk premis argumen dan satu kesimpulan. Keduanya kemudian dapat dibandingkan. Setiap area diagram kesimpulan yang diarsir juga harus diarsir dalam diagram premis, dan setiap area diagram kesimpulan yang memiliki X juga harus memiliki satu dalam diagram premis. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, argumennya valid. Dan pada gambar di slide ini juga dijelaskan, premis-premis tersebut tidak mungkin menghasilkan diagram kesimpulan, karena klaim A dan E hanya menghasilkan bayangan, dan klaim I dan O memerlukan X untuk dibaca dari diagram. Dalam kasus seperti itu, asumsi kita bahwa setiap kelas yang kita hadapi memiliki setidaknya satu anggota. Asumsi ini membenarkan kita melihat diagram dan menentukan apakah suatu lingkaran memiliki semua kecuali satu dari luasnya diarsir. Jika suatu lingkaran hanya memiliki satu area yang tidak diarsir, tanda X harus diletakkan di area tersebut. Hal ini terjadi karena setiap anggota kelas tersebut harus berada di area yang tersisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farhan. Silogisme kategoris dengan premis yang tidak dinyatakan. Silogisme kategoris adalah jenis argumen logis yang terdiri dari tiga proposisi, yaitu dua premis dan satu kesimpulan. Jadi setiap proposisi dalam silogisme ini menggunakan kelas atau kategori untuk membangun hubungan logis antara elemen-elemen argumen. Premis tidak dinyatakan. Dalam beberapa kasus, silogisme memiliki premis yang tidak disebutkan secara eksplisit. Premis ini dikenal sebagai premis tersembunyi atau premis implisit. Premis tersembunyi adalah pernyataan yang logis dibutuhkan agar argumen menjadi valid, tetapi tidak secara langsung ditulis atau disebutkan. Seperti contoh, premis eksplisit semua dokter adalah manusia.
Kesimpulannya, karena itu semua dokter memiliki hati. Dalam argumen ini, premis tersembunyi adalah semua manusia memiliki hati. Premis tersebut diperlukan agar kesimpulan dapat ditarik dengan benar. Selanjutnya, identifikasi premis tidak dinyatakan. Jadi, premis tersembunyi ini seringkali berupa informasi yang dianggap umum atau asumsi yang diterima luas, seperti fakta yang sudah diketahui semua orang. Premis ini biasanya digunakan untuk menjembatani hubungan antara premis eksplisit dan kesimpulan, sehingga logika dalam argumen tetap terjaga. Silogisme kehidupan nyata. Silogisme kehidupan nyata adalah bentuk argumen yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun tidak selalu mengikuti struktur formal secara ketat, logika yang mendasarinya tetap dapat diuraikan dan dianalisis. Contohnya, premis 1, orang yang rajin belajar biasanya mendapatkan nilai bagus. Premis 2, Ana rajin belajar. Kesimpulannya, Ana kemungkinan besar mendapatkan nilai bagus. Meskipun sederhana, contoh ini menunjukkan pola logika deduktif yang jelas. Penerapannya, ketika silogisme ini pada dunia bisnis, seperti contoh, jika sebuah produk memiliki kualitas baik dan promosi yang menarik, maka pelanggan akan membeli. Kemudian ketika dalam kehidupan sosial, seperti contoh, orang yang membantu orang lain biasanya dihormati, jadi saya akan membantu orang lain agar dihormati. Pola ini sering digunakan untuk menjelaskan pola sebab akibat dalam perilaku sosial. Metode aturan pengujian validitas. Agar argumen dapat dikatakan valid, kesimpulannya harus mengikuti premis-premis secara logis. Artinya, jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya harus juga benar. Pengujian validitas silogisme kategoris. Yang pertama ada pemeriksaan distribusi. Jadi istilah subjek dalam premis universal harus terdistribusi. Artinya seluruh anggota kelas tersebut harus tercakup dalam proposisi. Dalam premis negatif, istilah predikat harus terdistribusi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan jumlah negatif. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Ketika kedua premis positif, maka kesimpulannya juga harus positif. Ketika pemeriksaan istilah menengah. Istilah menengah yaitu istilah yang muncul dalam kedua premis yang harus terdistribusi minimal satu kali. Istilah menengah tidak boleh muncul dalam kesimpulan. Seperti contoh, premis 1, semua S adalah R. Semua S adalah P. Premis 2, semua M adalah S. Kesimpulan, semua M adalah P. Maka, uji validitasnya, distribusi istilahnya, istilah menengah S terdistribusi dalam premis pertama. Kemudian jumlah negatifnya, tidak ada premis negatif sehingga kesimpulan dapat berubah pernyataan positif. Yang ketiga, istilah menengah S digunakan sesuai aturan. Maka hasilnya, argumen ini valid karena memenuhi semua aturan secara logik. Sekian presentasi dari kelompok kami, silahkan jika ada yang